Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Putra Dea, absen 19 dari kelas 12 PS1. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Salah satunya Cincowong di Jawa Barat. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Latar belakang banyaknya suku bangsa telah menjadikan budaya dan seni di Kabupaten Kuningan begitu beraneka, unik, dan menarik. Salah satunya adalah Cincowong. Cincowong adalah salah satu upacara ritual untuk meminta hujan. Kata Cincowong sendiri menurut etimologis atau bahasa terbagi menjadi dua, yaitu Cin dan Cowong. Jadi, dari segi bahasa Cincowong memiliki arti coba berbicara keras atau biasa dilakukan dengan bicara yang keras. Cincowong adalah nama orang-orangan atau sejenis boneka yang dijadikan media dalam upacara ritual meminta hujan. Bentuk dari boneka tersebut adalah seperti di gambar ini. Bentuk Cincowong menyerupai orang-orangan dengan rupa perempuan berwajah cantik, berukuran lebar 20 cm, tingginya kira-kira 1 meter. Boneka Cincowong tersebut terbuat dari bahan-bahan antara lain yang pertama siwur atau janting atau gayung yang terbuat dari tempurung kelapa yang dipotong kira-kira seperempat bagian sehingga menjadi wadah yang bisa dipergunakan untuk menciduk air, sedangkan pegangannya terbuat dari kayu yang dihaluskan. Yang kedua, buwu. Buwu yaitu alat penangkap ikan yang lebarnya 20 cm dan tingginya kira-kira 60 cm. Terbuat dari anyaman bambu, digunakan untuk badan Cincowong, dan alat ini masih berhubungan dengan air. Adapun cara membuatnya, Cincowong setelah semua bahan tersedia, pertama kali adalah merias siwur atau bagian belakang dengan rias wajah perempuan cantik. Lalu dibuatkan tangan dengan menggunakan bilahan bambu diikatkan pada buwu. Kemudian diberi baju kebaya, warnanya apa saja tidak ada ketentuan. Pembuat boneka Cincowong ini siapa saja dapat melakukannya, tidak ada ketentuan khusus, tetapi yang memiliki siwur dan buwu adalah Punduh Nawitah. Dalam setiap pelaksanaannya, ritual Cincowong dimainkan oleh salah satu orang pemandu bernama Punduh yang dianggap memiliki kemampuan khusus di bidang spiritual menurut kepercayaan setempat. Biasanya seseorang dianggap punduh karena dia memiliki inisiatif yang kuat dan dianggap bisa berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata. Hal wajib yang perlu ada selain cantik dan perlu juga disediakan taraje atau semacam tangga bambu dan salah satu buah tikar serta alat pendukung lainnya adalah sesajen seperti menyan, kaca, sisir, dan ember. Selanjutnya, dua orang pemegang tongkat dapat digerakkan atau gerakan yang mirip dengan jailangkung. Dua orang penabuh yang dipukul oleh kipas dan satu lagi memainkan alat musik yang terbuat dari bahan kuningan. Nawita sebagai punduh pun membawa boneka cantik tersebut untuk diajak melangkah di atas tangga bambu sebanyak 3 kali. Dan di tahap inti boneka tersebut dipangku serta dirasuki lelembut sambil didoakan dan dinyanyikan lagu. Kita bahas yang kedua, strategi dalam proses pemberdayaan. Yang pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat.
Dalam mempertimbangkan potensi masyarakat, perlu melokalisasi kearifan lokal masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai batu loncatan pemberdayaan. Sehingga dengan begitu masyarakat akan lebih mudah menerima berbagai perubahan dalam proses pemberdayaan. Yang kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Pelaksanaan pemberdayaan secara berkelompok dinilai akan lebih efektif dibandingkan jika harus dilakukan satu persatu. Hal ini berdasarkan pertimbangan efisiensi dan keterbatasan waktu serta biaya yang harus dikeluarkan. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus. Fasilitator perlu mengakomodasikan usulan anggota masyarakat jika ada yang meminta pelatihan tertentu di luar program pemberdayaan yang telah disusun. Yang keempat, mengangkat kearifan lokal. Fasilitator perlu memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pemberdayaan komunitas. Contohnya, mengajarkan masyarakat membuat dan mengelola tradisi cincowong bagi masyarakat suku Sunda terutama di Kuningan. Yang kelima, memberikan bantuan sarana. Sarana termasuk unsur yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Walaupun tujuan dari program pemberdayaan yaitu agar masyarakat mampu mandiri, namun sebagai proses awal memperkuat kemampuan masyarakat, diperlukan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana. Contoh untuk mencapai kesuksesan dari kegiatan cincowong diperlukan bantuan berupa alat-alat yang memadai, serta bantuan dukungan dari masyarakat dalam praktiknya. Sederet strategi pemberdayaan komunitas tersebut dilaksanakan secara bertahap. Yang ketiga adalah hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama, kurangnya komitmen dari masyarakat sasaran pemberdayaan komunitas karena minimnya pemahaman mereka akan pentingnya proses itu. Yang kedua, kendala dalam hal perilaku, yakni rendahnya etos kerja masyarakat sasaran pemberdayaan. Ketiga adalah diversifikasi pola kehidupan masyarakat yang meliputi kebudayaan, sosial, ekonomi, dan kondisi geografis. Keempat, kurangnya monitoring atau pengawasan dan data berkualitas dalam proses pemberdayaan. Yang kelima, perumusan indikator atau formula pemberdayaan yang tidak tepat. Keenam, kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pemberdayaan. Yang ketujuh adalah sistem administrasi yang terlalu birokratis sehingga menyulitkan proses pemberdayaan karena terlalu banyak hal yang perlu diatur ulang. Pembahasan yang keempat adalah upaya pemeliharaan program pemberdayaan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan masyarakat ini pun menjadi sebuah tradisi yang menjadi sebuah bahan untuk penelitian kehidupan masyarakat zaman dahulu atau kuno. Banyak dari masyarakat sekarang yang mengembangkan tradisi ini menjadi sebuah pertunjukan seni yang berguna untuk pelestarian budaya lokal. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mencoba membuat satu tarian cincowong, dan tarian ini merupakan salah satu usaha agar seni tradisi tidak menjadi punah. Pertunjukan tari cincowong tidak lagi sebagai seni ritual, tetapi sudah dikembangkan dan diangkat menjadi seni pertunjukan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Sehingga sekarang seni tari Cincowong berkembang dan sering ditampilkan pada acara-acara seremonial, baik kebutuhan menyambut tamu pemerintah dan acara hiburan lainnya oleh seniman-seniman di Kabupaten Kuningan. Demikian dari saya tentang pembahasan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di wilayah Cincowong di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.